Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurkulata Aini Nabila Tika dari kelas 2D dengan NPM 23110521062. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Mari kita simak. Materi pembahasannya yaitu poin A, pengertian permasalahan lingkungan, poin B, pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan, dan poin C yaitu upaya menangani permasalahan lingkungan akibat ulah manusia. Poin A yaitu ada pengertian permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah kerusakan menyebabkan kerusakan degeneratif lingkungan melalui habisnya aset alam seperti air, tanah, dan udara termasuk ekosistem, intrusi habitat, pemusnahan satwa liar, dan pencemaran lingkungan. Ini adalah perubahan nyata dalam lingkungan yang dianggap tidak diinginkan atau merusak. Poin B yaitu pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Pertama, yaitu penggunaan kendaraan bermotor yang masih berlebihan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia, misalnya polusi udara. Sumber polusi udara bisa disebabkan karena kendaraan bermotor. Dampak terhadap lingkungan terjadinya pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Adapun dampak sosial yang terjadi akibat permasalahan lingkungan, adanya gangguan kesehatan, meningkatnya penyakit pernafasan, kemudian dampak terhadap ekonomi antara lain biaya perawatan kesehatan, penurunan produktivitas. Yang kedua yaitu pembuangan limbah industri di sungai, pembuangan sampah di sungai, dan penggunaan pestisida. Pencemaran air juga merupakan permasalahan lingkungan yang dapat disebabkan adanya limbah industri, pembuangan sampah, dan penggunaan pestisida. Dampak terhadap lingkungan misalnya ekosistem air tercemar, kemunahan flora dan fauna air. Adapun dampak sosial yang terjadi adanya penyakit yang disebabkan pencemaran air kulit, yaitu gatal-gatal, ketersediaan air bersih terbatas. Kemudian, dampak ekonomi misalnya biaya pengobatan penyakit, biaya pengolahan air minum akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Ketiga yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan liar tindakan pengerusakan hutan dengan cara menebang pohon secara ilegal dan berlebihan. Akibat dari penebangan liar ini sangatlah serius. Kawasan hutan yang dulu subur bisa berubah menjadi gundul dan gersang. Kerusakan ini tidak hanya mengancam berbagai ekosistem, tetapi juga memicu bencana seperti banjir dan longsor. Yang keempat yaitu penggunaan plastik yang masih berlebihan. Tanpa kalian sadari, penggunaan plastik setiap harinya untuk setiap kegiatan kita bisa mencapai puluhan dalam per hari. Tentu hal ini bukan hal yang bagus untuk lingkungan. Ketika kita kehausan akhirnya membeli es yang menggunakan wadah plastik, memberi makanan menggunakan pembungkus plastik, semua hal yang kita lakukan tersebut lagi-lagi plastik sebagai pembungkusnya. Begitu terbiasa dan tidak sadarnya kita menggunakan plastik setiap harinya dan menganggap hal tersebut hal yang biasa. Padahal plastik butuh waktu 1000 tahun untuk terurai, sehingga dapat menyebabkan tanah menjadi tak subur karena banyak plastik yang tidak terurai. Poin C yaitu upaya menangani permasalahan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama yaitu menggunakan transportasi umum. Cara mengatasi polusi udara dengan mudah adalah menggunakan transportasi umum. Asap yang berasal dari knalpot kendaraan pribadi merupakan salah satu sumber polusi. Dengan berpergian menggunakan transportasi umum, ini bisa membantu mengurangi asap kendaraan. Semakin sedikit jumlah kendaraan yang ada di jalan, maka dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi atau pencemaran udara. Selain itu, menggunakan transportasi umum juga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas loh. Kedua yaitu mengurangi limbah dari aktivitas manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang memadai sebelum limbah cair dibuang ke sungai. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya juga harus dikurangi. Penggunaan pestisida, pupuk, dan bahan kimia lainnya harus diatur dan dipantau dengan ketat untuk mencegah limbah kimia yang berbahaya mencemari sungai.
Ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Keempat, mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, ketika berbelanja dengan menggunakan kantung-kantung plastik, hal ini harus dikurangi sebab penggunaan bahan plastik secara berlebihan dapat menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan plastik. Cara yang dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan tas belanja kain atau tas tangan. Kemudian, menggunakan botol minum kaca atau stainless steel. Kesimpulan, selain kerusakan lingkungan akibat alam, kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan oleh manusia. Banyaknya manusia yang menggunakan kendaraan bermotor untuk berpergian, limbah yang langsung dibuang ke sungai, adanya penebangan secara liar, dan banyaknya penggunaan plastik hingga saat ini. Mereka menyadari hal tersebut dapat merusak lingkungan. Tetapi mereka masih melakukannya hingga saat ini tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, agar lingkungan tetap terjaga, mari kita rawat lingkungan untuk kehidupan yang akan mendatang, supaya bumi terhindar dari bencana-bencana. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.